setelah melewati beberapa masa sulit ya Pak ya, seperti dulu kan sempat masa krisis tahun 98, krisis ekonomi, pertumbuhan kota atau kabupaten di suatu tempat, pariwisata juga itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan industri transportasi ya. Chassis dengan karoseri termasuk BBN itu sudah ready, itu mungkin kisaran di 650 sampai 700. 600 sampai 700. Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Ren Januardo selaku Head of Sales and Marketing PT Trijaya Union. Betul ya, Pak? Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ren sudah berkenan untuk datang di studio Transgo, Pak. Terima kasih juga Pak Abdul untuk undangannya dan kesediaannya. Baik. Ini kan pertemuan untuk kedua kali ya, Pak ya. Sebelumnya kita sudah mampir di workshop dari Trijaya Union, Pak. Iya, betul, Pak. Oke. Pak, mungkin dari beberapa audiens yang belum tahu profil dari Trijaya Union, mungkin bisa sekilas Pak, profilnya seperti apa Pak? Baik Pak Abdul, ya terima kasih. Jadi kami PT Trijaya Union ini sudah berdiri sejak tahun 1978, tepatnya di tanggal 15 November 1978. Lokasi pabrik kami ada di Bitung, Tangerang ya Pak ya. Dan seperti yang sebelumnya kita pernah obrolin ya, saat itu Bapak ngobrol-ngobrol dengan Direktur Utama kami, Pak Dimas Yuniarso, di kantor kami, di pabrik kami, bahwa kami berdiri sejak awal itu sebagai perusahaan karoseri bus dan kendaraan khusus. Dan dalam perjalanannya, kami juga mendapatkan kepercayaan dari pemegang merek Mitsubishi sekitar di tahun 1982 ya, sampai saat ini, untuk merakit chassis kendaraannya dari Mitsubishi, khususnya yang bus. Dan saat ini, kami masih dipercaya oleh PT Kramayuda 3 Brand Motors selaku ATPM brand Mitsubishi Fuso untuk merakit chassis bus sedang FE84 GBCN dan chassis bus mikro yang FE71 long BC non kabin. Jadi yang dua-duanya yang tipe full chassis seperti itu Pak. Oke. Dari rekam jejaknya kan sudah sangat lama nih Pak ya. Ya. Tapi melihat milestone untuk beberapa dekade terakhir seperti apa Pak? Jadi dalam perjalanannya Pak ya, tentu kami punya track record sebagai perusahaan karoseri bus yang memproduksi karoseri bus mikro, bus sedang maupun bus besar. Kemudian juga sambil ada produksi chassis yang tadi saya sampaikan. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini kami juga semakin agresif untuk bisa mengisi pasar kendaraan niaga. Kami berkontribusi, berkolaborasi juga dengan berbagai merek, baik Mitsubishi, Isuzu, Hino, Mercedes-Benz dan merek lainnya. Dan setelah melewati beberapa masa sulit ya Pak ya, seperti dulu kan sempat masa krisis tahun 98, krisis ekonomi, kemudian masa pandemi di tahun 2020 sampai 2022 awal, ya kami mengalami jatuh bangun juga, dan sekarang kembali bangkit. Kemudian kami juga mulai gencar untuk masuk ke segmen pemerintahan juga selain swasta tentunya. Oke, baik. Mungkin spesifik di 10 tahun terakhir Pak, karena kan
dari pemerintahan sebelumnya ya, itu kan sangat masif di infrastruktur jalan arteri maupun tol gitu. Tentunya itu kan sangat memicu untuk pertumbuhan dari perusahaan otobus, termasuk mungkin juga shuttle bus ya, karena kan perumahan di tiap daerah kan juga tumbuh gitu Pak. Seberapa pengaruh itu Pak? Tentu Pak, jadi perkembangan infrastruktur, kemudian juga pertumbuhan kota atau kabupaten di suatu tempat, pariwisata juga itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan industri transportasi ya, khususnya dalam hal ini bus. Jadi bus ini kan berfungsi untuk mengakomodir mobilisasi massal dari satu tempat ke tempat lain, dari kota ke kota, kota ke kabupaten dan sebaliknya, bahkan antar provinsi Pak. Tentu itu berpengaruh Pak, dan kami juga ikut serta di dalamnya Pak ya, ikut merasakan pertumbuhan itu, permintaan bus yang mikro, sedang, besar pun makin banyak. Dan kalau bicara lebih spesifik Pak, di 10 tahun terakhir ini dominan kami memproduksi bus dengan kapasitas sedang dan mikro, seperti itu. Oke. Artinya dengan masifnya infrastruktur yang terjadi 10 tahun terakhir, ada pergeseran permintaan jenis bus Pak ya, yang mungkin basisnya di awal kan yang Trijaya Union lebih ke mining, akhirnya ada kebutuhan untuk shuttle, untuk wisata dan lain-lain gitu. Oh iya, jadi justru ada perkembangan pasar ya Pak. Sebelumnya kami misalnya menyediakan bus pariwisata, lalu bus antar jemput karyawan. Kemudian sudah pasti yang pernah kita bahas, bus pertambangan, perkebunan, yang mana itu untuk menunjang operasional karyawan di tambang dan kebun juga. Nah, kemudian dengan bertumbuhnya daerah-daerah tadi dan pariwisata, itu juga ada permintaan bus yang sifatnya itu untuk pengantaran jarak dekat. Yaitu kalau kita kenal istilahnya shuttle bus ya Pak ya. Biasanya shuttle bus itu menggunakan busnya bus mikro. Dan kami juga sudah melayani cukup banyak permintaan bus mikro itu. Seperti itu. Per hari ini gambarannya produksi bus yang diproduksi oleh Trijaya Union itu proporsinya seperti apa Pak? Di antara yang medium bus, micro bus, sampai yang big bus gitu. Baik. Kalau untuk saat ini Pak, kita melihat kurang lebih 5 tahun terakhir Pak ya. Yang dominan adalah medium yang pertama, kemudian yang kedua mikro. Big bus juga ada mengikuti setelahnya. Oke. Yang terkait micro bus ini di Gias kemarin kan sempat untuk rilis untuk yang Neo Grand Tour Pak ya. Mungkin bisa jelaskan Pak untuk yang ini. Neo Grand Tour. Neo Grand Tour ini adalah bus mikro produk baru kami Pak, yang kami rilis memang baru di tahun ini sejak Juli 2024 kemarin. Kami mulai memperkenalkan ke masyarakat di event Gias 2024. Ini speknya adalah bus mikro pariwisata Pak. Kapasitasnya 17 plus 1 seat, bisa di-upgrade sampai 18 plus 1 seat, dengan jarak baris antar kursi depan dan kursi belakang yang spesies cukup luas, sehingga sangat menunjang ya. Kalau untuk pariwisata orang duduk lebih nyaman, kemudian apalagi orang yang berpostur besar juga tidak perlu khawatir kakinya kena batasan jarak kursi. Dan memang ini kami sediakan untuk menjawab kebutuhan shuttle bus dan pariwisata Pak. Ini kan permintaan dari PO Otobus Sumber Alam ya Pak. Itu kebutuhan untuk apa Pak untuk mereka? Sumber Alam pakai Neo Grand Tour untuk shuttle bus. Untuk rute mereka ya Pak ya. Mereka kan di daerah Purworejo ya. Purworejo dan sampai ke beberapa destinasi di sekitarnya. Berarti spesifik untuk wisata di daerah sana. Oke. Dengan tren banyak mungkin PO Otobus seperti Sumber Alam yang mungkin sudah bermain di mikrobus ini, apakah ini menjadi pertanda bahwasanya memang bus shuttle ini memang sedang tinggi-tingginya Pak untuk permintaannya? Iya Pak. Jadi kami melihat ya Pak ya, bahwa para pengusaha otobus ini semakin gencar untuk menggunakan bus mikro karena permintaan pasarnya cukup tinggi Pak. Jadi pertumbuhan
pariwisata dan ekonomi yang semakin merata ya Pak ya, persebaran masyarakat, apalagi sekarang pembangunan perumahan juga semakin banyak ya Pak, artinya kan makin banyak masyarakat yang menempati berbagai daerah dan itu butuh kendaraan Pak untuk mengakomodir mereka. Fasilitas sekolah juga makin banyak di berbagai daerah dan kami juga bisa melihat ya Pak, kenapa bisa permintaan shuttle bus ini banyak, khususnya bus mikro, karena beberapa pengusaha otobus yang biasa menggunakan minibus itu mereka mulai melirik Pak, kira-kira kendaraan apa yang kapasitasnya bisa lebih banyak. Minibus itu kan kapasitasnya kurang lebih sekitar 10-14 seat. Sedangkan kalau mikrobus ini bisa sampai 19 satu seat ya Pak ya. Dan tentu dengan volume yang makin banyak, harapannya mereka bisa meraih penumpang lebih banyak, tentu pendapatan lebih banyak Pak. Makanya mikrobus bisa menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan operasional para pengusaha otobus. Di luar itu ada faktor lain mengapa permintaan tinggi Pak? Jadi kalau pemesanan mikrobus melalui karoseri, kita katakan karoseri ya Pak ya. Jadi itu kan pengadaannya terpisah tuh Pak, antara chassis dengan karoseri. Nah, kalau mereka punya brand sendiri, terus punya warna, mereka punya desain yang mereka ingin terapkan di kendaraan mereka, itu mereka bisa ajukan kepada pengusaha penyedia karoseri seperti kami secara custom. Misalnya mau warna busnya apa, eksteriornya, desainnya, logonya seperti apa, dan interiornya seperti apa, itu kita bisa sesuaikan. Bahkan spesifikasi di dalamnya pun fitur-fiturnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan itu menjadi salah satu alasan mereka untuk membeli mikrobus. Tapi dari banyak permintaan shuttle yang diproduksi oleh Trijaya Union ini, spesifikasi yang diminta umumnya seperti apa? Spesifikasinya umumnya pakai chassis 4 ban Pak, yang long, yang panjang, karena itu bisa mencapai 19 feet. Dan kalau mau didesain untuk shuttle bus yang VIP, itu bisa dibuat menjadi 14 seat atau 12 seat. Ini artinya tanpa driver ya Pak, 12 seat penumpang, 14 seat penumpang seperti itu, dengan kursi yang pakai leg rest. Makanya jumlah kursinya lebih kecil. Berarti request-nya lebih banyak untuk kapasitas yang lebih banyak gitu Pak? Iya, betul. Kalau dari sisi fitur apakah juga berpengaruh? Tentu Pak. Jadi disesuaikan Pak. Ini keperluannya untuk mengakomodir konsumen yang seperti apa. Apakah hanya cukup untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain, yang mana fiturnya tidak perlu terlalu canggih, hanya kapasitasnya bisa mencapai 19+1, dimaksimalkan dengan bagasi yang cukup luas untuk angkut barang, ataukah untuk mengangkut komunitas, misalnya komunitas tertentu yang butuh kenyamanan Pak. Apakah itu para komunitas motor, motor-motor gede, atau sepeda, atau fotografer Pak, seperti itu ya Pak ya. Contoh kalau misalnya para pecinta motor gede, touring-touring Pak, mereka bisa itu misalnya dari satu tempat ke tempat lain, motoran jauh ya Pak. Mereka itu pakai motornya. Kemudian ketika pulang, mereka mencari kenyamanan Pak. Mereka bisa menyewa shuttle atau bus mikro yang nyaman dengan spek VIP itu. Lalu motornya bagaimana? Motornya di towing. Itu ada Pak, ternyata yang seperti itu. Jadi kita bisa sesuaikan sih Pak speknya. Artinya kebutuhan spek untuk wisata berbeda untuk mungkin yang perumahan atau antar jemput karyawan ya Pak. Dan juga Pak bisa disesuaikan apakah ini untuk misalnya antar jemput tamu asing. Biasanya kalau orang-orang asing itu Pak dari luar Indonesia, misalnya dari Malaysia, Singapura dan negara lain, mereka ingin berlibur ke Indonesia, mereka butuh bagasi yang besar. Nah tentu kita harus menyiapkan mikrobus dengan bagasi yang cukup ya Pak. Baik di belakang, di samping kanan kiri, bahkan mungkin di setting di dalamnya Pak. Itu ada tempat penyimpanan untuk koper dan sebagainya.
konteks bagasi ini apakah hanya peruntukannya untuk penumpang atau juga untuk pengiriman barang, Pak? Mungkin kan juga beberapa PO kan juga bermain di situ ya. Ada, Pak, ada. Jadi bagasi ini bisa multifungsi, Pak. Pengusaha otobus menggunakan bagasi ini bisa untuk menampung barang-barang dari si penumpang. Tapi untuk rute tertentu, mereka bisa menggunakan itu sebagai tempat jasa untuk penitipan barang. Yang mana mereka juga nanti di titik-titik poin tertentu mereka akan berhenti atau mereka akan janjian dengan si penerima barang untuk naruh barang itu. Dan itu di satu storage, Pak, satu bagasi atau seperti apa? Itu untuk bagasinya bisa di satu storage tapi dibikin sekat, atau mungkin kalau barang-barang kecil itu ada di bagasi tertentu, Pak. Seperti itu. Dan tentu biasanya sih, Pak, kalau misalnya ada penitipan barang itu ada batasannya, Pak, ya, berapa dimensi dan beratnya seperti itu. Dengan tren peningkatan sekarang yang lebih menyajikan untuk microbus atau bus shuttle untuk wisata atau untuk di perumahan, Pak, untuk yang dalam kota, Pak? Iya, kalau saat ini kami melihatnya masih dominan yang wisata dan juga untuk ini ya, Pak, ya, untuk menunjang aktivitas bisnis ya, Pak, ya. Jadi wisata dan bisnis itu yang cukup sering, Pak, untuk pemakaiannya. Misalnya kalau wisata itu orang yang weekend mau berwisata dengan keluarga, kemudian yang bisnis itu yang dia ada meeting keluar kota, misalnya pergi hari Senin, mereka bisa bisnis trip sepanjang minggu itu lalu pulang hari Jumat. Atau orang yang memang mobilisasinya itu kerjanya itu di luar kota, ya, Pak, ya. Mereka pergi perginya Senin pagi, lalu pulang Jumat sore. Dan polanya seperti itu. Nah, misalnya orang yang kerja di Bandung, tinggal di Jakarta atau sebaliknya. Kalau boleh kualifikasikan, Pak, di luar dari wisata, terus juga untuk keuntungan peruntukan antar jemput karyawan itu apa saja, Pak, untuk paket di bus shuttle? Paketnya, Pak. Kalau untuk paket ya, Pak, ya, harga itu mungkin variatif ya, Pak, ya. Jadi tergantung layanan yang diberikan, Pak. Kalau misalnya pariwisata menawarkan kenyamanan, kemudian di situ ada mungkin bangkunya pakai armrest seperti itu ya, Pak. Bahkan kalau yang VIP pakai leg rest dan juga ada TV-nya, bahkan mungkin ada mic wireless ya, Pak, ya. Kemudian sedangkan kalau misalnya untuk bisnis itu yang pasti perlu dilengkapi dengan USB charging buat ngecas ya, Pak, ya. Ngecas gadget, kemudian juga mungkin wifi router, jadi untuk menunjang operasional kerja sambil di perjalanan. Dan tentunya para pengusaha otobus juga memperhatikan hospitality, Pak. Saya perhatikan sebagian pengusaha otobus ada yang menyediakan juga air minum, Pak, dan juga mungkin makanan ringan. Bahkan kalau untuk menambah kenyamanan, menyediakan bantal kecil dan selimut ya, Pak, ya, untuk penumpangnya seperti itu. Kalau dari harga nih, Pak, range harganya untuk microbus ini dari berapa, Pak? Microbus? Iya, startnya. Jadi kalau microbus ya, Pak, ya, ini relatif ya, Pak. Kalau saya bisa katakan range harga untuk harga saat ini 2024 dengan acuan BBN Jakarta, chassis dengan karoseri termasuk BBN itu sudah ready, itu mungkin kisaran di 650 sampai 700. 600 sampai 700. 650 sampai 700. Ya, itu sudah chassis dengan karoseri dengan pajaknya, Pak. Kisaran 650 sampai 700 untuk yang spek antar jemput karyawan. Kalau untuk yang pariwisata, yang VIP itu mungkin 700 sampai 750. Ini saya bicara umum ya, Pak, ya. Mungkin dengan teman-teman karoseri lain ada kemiripan, tapi kalau dari sisi kami lihat
rate-nya itu antara kami dengan teman-teman yang lain kisaran segitu ya Pak ya. Kalau biasa chassis dengan karoseri. Oke, yang membedakan lebih ke fitur ya Pak ya kalau Iya, untuk yang VIP. tergantung fitur-fiturnya ya Pak ya. Harga itu menentukan fitur juga gitu seperti itu. Termasuk brand chassisnya Pak? Brand chassis juga pengaruh Pak. Jadi antara chassis satu dengan lainnya itu harganya nggak persis sama Pak. Itu juga mempengaruhi total harganya. Oke, walaupun mungkin dari customer ada permintaan di luar, mungkin Fuso bisa gitu ya Pak? Bisa, misalnya mau pakai Mitsubishi bisa, Isuzu atau Hino bisa. Karena yang mempengaruhi harga chassis juga ukuran dimensinya itu nggak persis sama ya Pak. Mungkin ada yang sedikit lebih panjang, sedikit lebih lebar, itu juga yang menyebabkannya. Oke. Pak, fitur yang hari ini mungkin juga jadi isu kan fitur untuk safety ya Pak, karena kan beberapa banyak case kecelakaan entah itu di jalan tol atau di jalan arteri. Yang disiapkan oleh Trija Union apa Pak, kalau untuk di sisi fitur safety-nya? Jadi di fitur keselamatan kami menerapkan contoh di bus Neo Grand Tour kami ya Pak ya, mikrobus terbaru kami yang tadi kami sampaikan. Kami sudah menerapkan ada CCTV. CCTV itu untuk mengontrol. Itu mengarah ke penumpang ya? Iya, itu mengarah ke penumpang. Baik ada yang di depan maupun yang di belakang. Seperti itu. Jadi bisa melihat dari dua sisi yang lebar yang berbeda. Untuk melihat apa yang ada di dalam dan mungkin di sekitar bus. Kemudian kami juga bisa melengkapi dengan dashcam ya Pak. Untuk di dekat supir. Lalu dari sisi chassis itu biasanya juga sudah dilengkapi dengan ada fitur GPS Pak. GPS itu juga untuk mengetahui bagaimana perilaku pengemudi, bagaimana kondisi mobil, dan beberapa fitur lainnya ya yang menunjang operasional. Kemudian dari kami juga membuat bumper depan dan belakang itu Pak, itu potongan Pak, terpisah Pak. Maksudnya bukan yang satu kesatuan menyatu sehingga kalau misalnya terjadi benturan ya, bumpernya itu rusak, itu semuanya harus dicopot. Kalau misalnya rusak di depan, bagian bawah itu bisa dicopot. Dan di belakang juga demikian. Atau bagian samping itu bisa dicopot. Dan sehingga mobil atau bus bisa tetap dipakai sambil bagian partnya itu diperbaiki Pak. Dan bagian part artinya kowal depan kowal belakang itu ya Pak ya, yang kami buat itu kami buat dengan bahan fiber sehingga itu juga ramah terhadap objek yang berbenturan dengan bis. Ya tapi bukan berarti kalau ditubruk kencang ya Pak ya. Artinya dari situ kami sudah melengkapi juga bus ramah terhadap pejalan kaki. Kalau misalnya ada kesenggol dan sebagainya. Jadi tidak langsung kena plat besinya Pak. Plat besinya itu adalah bagian yang berada di belakang fiber tadi, baik di bagian depan maupun belakang. Seperti itu Pak. Pak, menyambung di fitur seperti CCTV, dashcam, dan GPS untuk hari ini memang sudah menjadi keharusan Pak untuk dilengkapi ya khususnya di bus ya. Kalau saat ini ya Pak ya, kita ngeliat tren ya Pak ya, para pengusaha otobus ya, khususnya shuttle bus tadi, mereka sudah rata-rata menggunakan ya Pak ya. Dan kalau dari sisi kami sebagai penyedia karoseri, kami bisa menyediakan karoseri dengan spek yang sesuai permintaan dari konsumen Pak. Bagaimana fiturnya ya Pak ya, apakah perlu dilengkapi fitur A, B, C, itu kami bisa menyesuaikan. Dan tentu apabila misalnya ada permintaan, wah kita mau dilengkapi dengan tadi CCTV, makanya kami juga menyediakan ya Pak standarnya Pak, untuk di mikrobus Neo Grand Tour kita lengkapi seperti itu. Dan kalau misalnya ada konsumen pengen minta lebih dari apa yang sudah disediakan, itu kita bisa akomodir. Beberapa waktu lalu kan dari Pak Ren melakukan canvassing ya, touring ya di beberapa daerah, terus khususnya untuk dealer-dealer. Itu apakah juga menjadi strategi marketing ya, atau seperti apa Pak? Oh iya Pak, jadi
kemarin saya dan tim saya Pak ya, tim sales and marketing dari Trijaya Union sempat canvassing ke beberapa daerah di Jawa Barat Pak. Kami ke Cirebon, ke Ciamis, ke Garut, Tasikmalaya, Garut, lalu ke Bandung, sampai akhirnya kembali ke Tangerang. Jadi itu merupakan bagian dari kegiatan penjualan dan pemasaran kami ya. Kami mau memperkenalkan Trijaya Union yang saat ini punya produk seperti apa. Kami mau teman-teman dealer kendaraan niaga di berbagai daerah, termasuk juga pengusaha otobus, juga bisa tahu bahwa Trijaya Union punya produk yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan mereka, yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Makanya kami juga memperkenalkan produk baru kami, Pak. Ada Microbus Neo Grand Tour, selain produk-produk lainnya, Pak. Oke. Bisa dikatakan titik-titik canvassing yang kemarin Pak Ren tuju itu memang market untuk mikrobus atau bus secara umum itu memang besar Pak di sana ya? Iya Pak. Jadi kami datang ke kantung-kantung pengusaha otobus ya Pak ya di Jawa Barat. Banyak PO-PO besar di sana di wilayah yang tadi saya sebutkan di Jawa Barat ini. Apalagi Jawa Barat ini kan penduduknya sangat banyak ya Pak ya. Mobilisasinya juga tinggi juga Pak, pergerakan ekonomi di Jawa Barat. Dan kami juga melihat penjualan di Jawa Barat untuk kendaraan niaga itu termasuk tinggi kontribusinya terhadap market kendaraan niaga di Indonesia. Makanya kami sebagai penyedia karoseri turut proaktif Pak untuk memperkenalkan produk terbaru kami. Mungkin kalau secara brand cukup banyak ya Pak yang kami kunjungi kemarin sudah mengenal Trijaya Union, tapi kami ingin merefresh Pak. Jadi tidak hanya konsumen lama yang kami kunjungi, konsumen baru pun juga kami kunjungi Pak. Seperti itu. Kami ingin bisa berkontribusi lebih besar lagi di pasar Jawa Barat. Secara market untuk Jawa Barat ini kalau di mata Trijaya Union lebih besar mana Pak, akap atau untuk wisata Pak? Kalau saat ini wisata ya Pak ya. Wisata. Dari hasil penelusuran kami ke beberapa daerah tadi itu wisata Pak, kesimpulannya yang dominan. Dominan itu dalam arti tetap tumbuh atau memang dominan di atas untuk akap ya? Dominan di atas dan semakin bertumbuh. Iya. Karena kebutuhan kendaraan bus di Jawa Barat ini nggak hanya untuk memenuhi masyarakat Jawa Barat aja Pak, tapi ada juga yang mereka menyewakan untuk ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Bali, bahkan ke Sumatera ada aja Pak. Mungkin wisata ziarah seperti itu ke makam Wali Songo ya di Cirebon misalnya, atau ke makam Bung Karno di Blitar, dan wisata-wisata lainnya Pak. Begitu. Jadi selain memenuhi pasar Jawa Barat, untuk di sekitarnya. Dan itu merata Pak di semua tipe kendaraan atau hanya tipe kendaraan tertentu seperti big bus aja kah atau medium bus saja gitu? Ya, di 3 segmen itu semuanya ada Pak kebutuhan, mikro, medium maupun yang bus besar, big bus. Seperti itu. Selain dari Trijaya melakukan canvassing di beberapa daerah itu tersebut, strategi lain Pak untuk bisa menggarap market tersebut? Jadi kami juga berkolaborasi Pak dengan pertama tentu yang paling dekat ya Pak ya, teman-teman dealer Pak. Teman-teman dealer. Kami kolaborasi, kami membuka diri apabila nanti ada kebutuhan, kami siap untuk memberikan informasi juga kepada konsumen atau end user. Kami bisa melakukan visit atau kunjungan bareng Pak, presentasi bareng dengan teman-teman dealer. Karena kami bisa memberikan informasi mungkin yang lebih komprehensif dari sisi karoseri ya Pak ya. Sedangkan dealer dari sisi chassis. Kemudian yang kedua, kami juga berkolaborasi dengan influencer seperti itu ya Pak. Lalu kami juga aktif di penggunaan media sosial. Saat ini kami dominan menggunakan Instagram dan LinkedIn. Kami ada waktu jadwal rutin untuk melakukan
postingan ya Pak. Ada jadwal rutin. Di luar jadwal rutin itu kondisional. Kalau ada informasi yang kami anggap itu baik, masyarakat perlu tahu, kami posting. Kami angkat di story juga. Kemudian secara personal, tim sales and marketing kami, bahkan mungkin jajaran manajemen TJU dan teman-teman di TJU kami juga encourage untuk bisa melakukan unggahan konten tentang TJU di WhatsApp status, di media sosial pribadi. Dan yang juga sangat ini ya Pak ya, berpengaruh juga yang menunjang kami dengan media. Contoh misalnya Trans Go News ya Pak ya, terima kasih Pak Abdul dan tim. Contoh salah satu rekan baik kami juga untuk bisa kita sama-sama memperkenalkan produk Trijaya Union. Dan yang tentu yang tidak kalah penting ya Pak, kami harus bisa menjaga kualitas kami, pelayanan kami terhadap konsumen kami. Karena pada akhirnya konsumen-konsumen kami pun juga membantu untuk bisa menceritakan tentang produk Trijaya Union kepada kerabat-kerabatnya, relasi-relasinya. Itu juga membantu kami Pak. Sehingga dari pengalaman satu konsumen kepada calon konsumen lain, sehingga dari calon konsumen menjadi konsumen, itu juga terjadi Pak. Seperti itu. Baik. Terakhir mungkin Pak Aren, apa nih Pak? Apa yang mau dikerjakan oleh Trijaya Union? Kami tentu akan semakin gencar ya Pak ya untuk bisa masuk ke pasar bus. Saat ini yang kami lihat ya, yang kami lirik, kami ingin concern di bus mikro dan bus sedang. Bagaimana bus besar? Bus besar pun kami juga siap untuk menyediakan apabila ada permintaan ya Pak ya. Karena memang pada prinsipnya dulu kami juga menyediakan bus besar Pak. Dan kami juga ingin semakin gencar juga untuk bisa memasarkan produk baru kami. Bus mikro, ada namanya yang tadi Neo Grand Tour. Dan untuk yang kelas antar jemput karyawannya Truk Mikro Pak. Kemudian untuk yang bus sedangnya, saat ini modelnya namanya model Dehanda ya Pak. Dan selain itu, kami juga mau semakin aktif Pak untuk mendukung realisasi program pemerintah, pengadaan bus antar jemput karya untuk pemerintah di tahun depan. Karena kami mulai tahun ini sudah mulai itu Pak. Dan tahun depan kami juga ingin lebih banyak lagi berkontribusi untuk masuk ke berbagai instansi pengadaan melalui e-katalog ya Pak ya. E-katalog LKPP atau ada e-katalog sektoral seperti itu. Dan sambil terus berinovasi ya Pak ya, meningkatkan produk kami baik dari sisi eksterior interior semuanya, sambil terus belajar ya Pak mengembangkan produk supaya bisa menjawab kebutuhan masyarakat di waktu-waktu yang akan datang seperti itu Pak. Baik, oke, terima kasih Pak Ren, sukses untuk Trijaya Union Pak. Terima kasih Pak Abdul.